Keluarga Emas Indonesia ada yang bertanya ke Goldfather, apakah emas dari Amerika bisa dijual di Indonesia? Simak pertanyaan lain dan jawaban-jawaban lainnya di episode Anda Bertanya Goldfather Menjawab yang ke-12 ini. Silakan. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Emas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Kali ini Goldfather akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Sudah ada 10 pertanyaan yang akan coba Goldfather jawab. Pertama yang tadi tuh dari YouTube, mau tanya apakah emas dari USA bisa dijual di Indonesia? Pertanyaannya itu jawabannya bisa. Asal yang penting emas dari Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Turki, Arab, dan emas dari negara manapun itu bisa dijual Indonesia asal emasnya asli. Itu yang paling pokok ya. Insya Allah bisa. Tinggal nanti masalah harganya. Harganya biasanya ini kembali kepada kebijakan toko tempat kita menjualnya. Dia menghargai berapa tuh emas yang kita bawa dari luar negeri. Kalau 24 karatnya bisa jadi sama-sama 24 karat dengan emas yang ada di Indonesia. Apakah ada orang yang suka dengan emas dari luar negeri ini? Nah, itu salah satu pertimbangannya. Oke, Mas Aldi gitu ya. Next adalah dari Mas Solihan Dukuh. Maaf tanya, di daerahku nggak ada butik Antam, adanya toko perhiasan dan pegadaian. Di mana yang bagus belinya kak? Pengen beli buat investasi jangka panjang. Bisa dicek di toko perhiasan atau pegadaiannya. Misalnya kita mau beli emas Antam, pilihannya ada dua, di toko perhiasan dan di pegadaian. Dicek aja mana harganya yang lebih ekonomis. Misalnya sama-sama Antam 5 gram, sertifikat. Di toko perhiasan berapa harganya, di pegadaian harganya berapa. Bandingin aja, cari yang ekonomis ya gitu. Next dari Adoski Production. Mas mau nanya nih, sekilas cerita tujuan saya untuk nabung emas adalah mau beli rumah. Apakah itu dengan KPR atau cash yang maksimal harganya 350 juta? Apakah aman untuk menabung digital di marketplace atau saya nabung emas di bank, contohnya BSM dan sebagainya? Mohon arahannya. Baik, buat Mas Adoski Production, bisa lihat video Goldfather yang membahas tentang cara meminimalisir risiko kalau kita nabung emas digital. Nah, lihat videonya ya teman-teman, bisa lihat situ. Itu udah Goldfather bahas. Dimanapun tempatnya, ketahui teknik pencegahan risikonya, gitu ya Mas. Silahkan disimak Mas Adoski. Next adalah dari Mulyana, Jawa Barat. Assalamualaikum Goldfather. Waalaikumsalam. Saya berniat mengamankan uang dengan cara membeli emas untuk meminimalisir pengeluaran yang tidak terkontrol. Jenis emas apa yang saya harus pilih dan berapa gram yang harus saya beli? Saya bekerja di pabrik dengan gaji kurang lebih 10 juta per bulan. Saya berniat menyisihkan setengah gaji saya untuk membeli emas. Amazing, luar biasa. Kang Mulyana, Jawa Barat ya. Mantul. Kalau gaji 10 juta per bulan, setengahnya lebih kurang 5 juta, itu bisa beli emas Antam 5 gram. Oke tuh Kang Mulya. Mulai dari itu aja Kang, yang masuk budget tuh 5 gram. Dan 5 gram termasuk kepingan favorit juga ya. Oke, next. Kak Apriyadi, Jawa Barat, apakah Goldfather menjual emas? Iya. Kan di depan ada tulisannya tuh gudangemas.com, tambah skipping lagi ya. Sok mangga tuh Kang Ariandi. Next dari Eno Aisyer Win, Jawa Tengah. Tolong bahas tentang Big Gold 0,1 gram. Apakah cocok bila dijadikan tabungan? Anak saya diam-diam membeli emas secara online. Dia membeli dengan uang jajannya tanpa saya tahu. Setelah saya tanya, anak saya membelinya karena ingin koleksi emas juga seperti saya. Wah, mohon Goldfather menjawab. Terima kasih. Mantap ini. Kalau anaknya berarti mengikut orang tuanya sama-sama menabung emas. Bagus Bu, dari kecil sudah paham emas dan sudah mulai menabung emas. Nanti kalau sudah besar, manfaatnya akan dirasakan oleh anaknya dan juga oleh orang tuanya. Pertanyaannya adalah, apakah cocok bila dijadikan tabungan? Kalau menurut saya sih cocok-cocok aja ya. Kan prinsipnya emas tuh. Dan mungkin anak ibu membeli yang 0,1 gram karena menyesuaikan dengan uang tabungannya, mampunya segitu. Segera dibelikan emas yang segitu. Gak apa-apa Bu, sebagai sarana latihan. Toh kalau nanti emas naik, pasti harga buybacknya juga naik. Harga buyback Big Gold-nya ya. Tinggal nanti dihitung spreadnya berapa gitu ya. Nah, terkait dengan Big Gold, mudah-mudahan nanti ada pembahasan khusus tentang emas dengan brand ini.
Ya teman-teman. Selanjutnya adalah Ari Purwanugraha, Jawa Timur. Pak, mau bertanya terkait pembelian emas Antam di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia, apakah aman? Prinsipnya kita harus berhati-hati ya dalam membeli emas di marketplace. Kita aman kalau kita memilih toko yang tepat. Bagaimana cara memilih tokonya? Cek reputasi tokonya, itu labelnya udah berapa tuh, apakah udah diamond? Kalau gold udah gold berapa gitu ya. Kemudian barang terjualnya udah banyak atau belum, terus komen-komennya atau ulasannya itu dicek semuanya. Hati-hati kalau yang komennya banyak yang negatif, belum ada barang yang terjual, kita harus lebih hati-hati. Dan tidak melayani chat secara pribadi, tapi melalui aplikasi masing-masing. Kalau Tokopedia ya pakai chatnya di Tokped, kalau Shopee ya chatnya di Shopee juga gitu. Hati-hati kalau dia japri. Gitu ya teman-teman ya. Next. Dari Mbak Siska Sri Bintang Pamungkas, Jawa Barat. Saya termasuk pemula banget nih ya GF dalam investasi emas. Saya buka tabungan emas di Pegadaian, terus nanya kalau sudah sampai 5 gram lebih baik dicetak emas fisik dan kena biaya 200.000 atau diambil uangnya kemudian kita beli emas ke butik Antam. Kan kata GF, simpanlah emas dalam kepingan yang kita butuhkan dan biar gampang buat dijualnya. Mohon pencerahannya GF, atur nuhun. Kalau kita udah nabung di emas digital nih di platform manapun, ketika mau mendapatkan emas fisik itu memang ada beberapa pilihan. Mbak Siska jeli juga nih. Pilihan pertama, kita menarik fisik dari aplikasi tersebut. Pilih yang 5 gram, bayar biaya cetaknya, terus kita dapat fisiknya. Pilihan kedua adalah kita cairkan dananya dalam bentuk rupiah, kemudian kita beli ke butik Antam atau toko emas lain, emas fisik 5 gram. Pilih yang mana? Kalau menurut Goldfather nih, sebelum kita melakukan itu, hitung dulu. Kalau kita misalnya tabungannya 5 juta, kalau mau narik spreadnya berapa? Misalnya jadi 4.900.000. Nah, 4.900.000 dapat nggak emas 5 gram fisik dari butik atau toko? Ya begitu juga sebaliknya. Kalau kita punya tabungan emas 5 juta, tambah 200.000 lagi, baru dapat emas fisik. Lebih hemat yang mana nih Mbak? Gitu. Itu gambaran dari Goldfather. Sekarang kalau Goldfather sendiri gimana? Goldfather terus terang lebih suka narik rupiahnya. Jadi tabungan emas dijadikan rupiah, kemudian Goldfather cari emasnya. Kenapa? Karena Goldfather kan tahu teknik untuk mendapatkan emas dengan harga ekonomis gitu. Jadi prinsipnya kita hitung-hitung mana yang lebih ekonomis. Gitu teman-teman. Next adalah dari Ari Ahmad Jauhari, Jawa Barat. Assalamualaikum Goldfather. Waalaikumsalam. Saya seorang mahasiswa umur 19 tahun. Mantap. Saya punya tabungan sekian juta, tapi bingung antara beli emas buat disimpan atau jadi distributor emas. Hehehe. Soalnya kan distributor emas bagusnya punya tempat sendiri atau khusus untuk menyimpan emas. Sedangkan saya posisinya ngontrak sama teman-teman. Bagaimana tanggapan Goldfather? Goldfather senang sekali kalau Mas Ari ini usia 19 tahun sudah ingin berbisnis emas ya. Mas Ari kalau memang terkendala terkait dengan penyimpanan ya, tapi ingin berbisnis emas, ada juga perusahaan yang platform bisnisnya itu membuat membernya bisa berjualan tanpa harus nyetok emas. Asik gak tuh? Enak gak tuh? Kenapa Goldfather sampaikan ini? Karena ada concern dari Mas Ari terkait keamanan dalam penyimpanan emas, sementara dia ingin bisnis. Ya kalau pilihannya ada STB ya simpen di STB bisa Mas Ari ya. Tapi kalau nggak ada STB terus simpen di rumah juga khawatir. Bisa juga pelajari perusahaan yang platform bisnisnya itu memberikan kesempatan para membernya untuk jualan emas tanpa harus punya stok. Gitu Mas, mantap ya. Di mana itu? Di mana tuh ya? Ditambah sekeping lagi gitu. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Oke Mas, pelajari deh. Next, saya seorang ibu rumah tangga tertarik menjadi distributor atau berjualan emas mini atau LM di rumah. Bagaimana solusinya agar terhindar dari risiko kejahatan? Mohon pencerahannya GF. Terima kasih. Dari Ibu Santi Susanti, Jawa Barat. Nah, kalau terkait dengan risiko kejahatan dalam bisnis emas, kita perlu identifikasi dulu risiko-risikonya apa saja, kemudian kita cari cara pencegahannya. Kalau Ibu khawatir di rumah, maka jangan transaksi di rumah, jangan nyimpan emas di rumah. Transaksi di luar di tempat yang aman juga, jangan sendirian. Begitulah kira-kira. Dan nyimpennya di STB aja Bu, jangan di rumah. Itu barangkali sekilas gambaran buat Bu Santi Susanti di Jawa Barat. Itulah tadi 10 pertanyaan yang ada di episode Anda Bertanya Goldfather Menjawab. Dan untuk pemenangnya adalah
Mas Ari Ahmad Jauhari dari Jawa Barat. Selamat ya Kang Wilujeng, berhak untuk mendapatkan hadiah kaos The Goldfather buat Kang Ari di Jawa Barat. Nah teman-teman semua yang masih ada pertanyaan terkait Mas, silakan tuliskan di link yang ada di deskripsi video ini. Sampaikan pertanyaan ke Goldfather dan insya Allah siapa tahu Anda yang akan dibahas dan jadi pemenang berikutnya. Demikian semua bermanfaat. Stay calm and buy gold before it's too late. One family, 1 kilo for better Indonesia. Dah, assalamualaikum. Gudangemas.com. Tambah sekeping lagi.